Ada lagi biosaka. Biosaka adalah ilisator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat digital. Hari ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ya, jadi ini Bu Kadis dari beberapa poin penting berkaitan dengan visi misi Pemda begitu ya. Iya. Untuk khusus di sektor tanaman pangan dan hortikultura, kira-kira seperti apa capaian yang telah dilaksanakan dari tahun 2021 hingga di 2023? Silakan. Iya, terima kasih. Di Dinas Tanaman Pangan dan Horti ini 2 tahun terakhir setelah pandemi kemudian inflasi, kita apapun itu kita tetap semangat sebagaimana arahan Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan tetap berjalan sebagaimana kita pada misi keempat, yaitu peningkatan infrastruktur dasar pertanian dan perikanan, di mana di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki 3 bidang, 1 sekretariat dan 1 UPT penyuluhan. Nah, itu yang akan mendampingi masyarakat di wilayah masing-masing, di desa masing-masing. Bidang kami itu adalah ada bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, dan bidang sarana prasarana pertanian. Kemudian di misi keempat itu tugas pokok kami adalah peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura itu tugas peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya beras, jagung dan kedelai, dan hortikultura. Untuk khususnya tanaman pokok kita adalah beras. Pada tahun 2022 dengan target tanam 14.832, total tanam itu 11.467 hektar. Itu target panen kami itu di 14.321 hektar dengan total panen 13.365. Kenapa dia lebih? Ini ada istilahnya carry over dari tahun 2021 sebelumnya. Karena itu kalau dia tanam di November, biasanya dia panen di tahun berikutnya. Kemudian dengan kebutuhan konsumsi masyarakat itu kurang lebih kita memproduksi 35.164. Itu kita surplus di 9.762. Alhamdulillah pada tahun 2021 ke tahun 2022. Sehingga benih yang kita tanam kemarin, peningkatan pengembangan penangkar, itu akan dimanfaatkan di musim tanam ini di 2023. Sehingga kebutuhan benih insya Allah untuk Kabupaten Toli-Toli terpenuhi. Masih bisa digunakan karena kemarin ada label ungu, kemudian ada walaupun ada label biru yang siap tebar, tapi ada sebagian besar penanaman di label ungu sehingga masyarakat bisa menggunakan benih itu untuk pengembangan di musim tanam ini. Di tahun 2021 dan 2022 tentunya kita ada beberapa titik tetap pembangunan infrastruktur termasuk irigasi tersier, kemudian pembantuan kepada masyarakat berupa pupuk, kemudian benih padi dan benih tanaman pangan dan benih hortikultura serta bibit hortikultura. Kemudian pada 2021-2022 ada penerima sarana 2021 ada irigasi tersier, ada 12 unit irigasi tanah dangkal, kemudian ada 17 unit irigasi tersier. Itu sumber dananya ada APBN dan ada APBD 2. Itu untuk di 10 kecamatan? Di 10 kecamatan. Untuk 2022 ada alat
panen, pasca panen dari hortikultura, kemudian ada bibit sayuran dan bibit buah-buahan. Kemudian tentunya yang paling penting adalah ada pupuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada posisi tahun 2021 kita ada bantuan seluas 1.500 hektar untuk benih padi. Kemudian untuk 2022 kurang lebih APBN juga 1.500 hektar. Kemudian penangkar untuk 2022 yang kita nikmati sampai sekarang itu ada seluas 313 hektar, atau bantuan itu sebanyak 7.825 kilo. Kemudian di tahun 2022 ini ada kita apapun itu Pak Bupati selalu mengingatkan kami bahwa bagaimana jangan sampai masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya, sehingga terutama pada masyarakat yang katanya minta maaf di bawah ya artinya miskin lah, kasarannya seperti itu. Penanggulangan pengendalian itu sebenarnya masuk dalam sebuah program untuk kebutuhan masyarakat. Di sini ada pengendalian organisme pengganggu tanaman. Kita bekerja sama, saling koordinasi dengan petugas POPT namanya. Jadi masyarakat itu terlindungi mulai dari persiapan lahan, kebutuhan benih, pasca panen, hingga ketika ada kena bencana atau perubahan iklim, sehingga dibantu. Kalau dia gagal panen, ada namanya asuransi usaha tanaman padi. Pemerintah selama pemerintah periode Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini itu pada tahun 2021 itu yang dibantu sebesar 1.389 hektar 2021. Di 2022 itu seluas 1.972 hektar. Iya, berarti angka yang fantastis begitu ya, ada kenaikan seperti itu. Iya. Jadi itu bantuan pemerintah daerah. Jadi yang dibayarkan dari pemerintah daerah adalah subsidi untuk kebutuhan asuransinya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena bencana perubahan iklim atau hama penyakit, bisa ditanggulangi oleh asuransi dengan harapan bahwa setelah diklaim asuransinya yang bersangkutan harus menanam kembali. Contoh asuransinya seperti apa, Bu? Asuransi usaha tanaman padi namanya. Nah, jadi insya Allah nanti 2023 ada ketambahan luasan, mudah-mudahan nanti kita harapkan ada di perubahan. Yang akan diserahkan pada tahun 2023 ini, yang dari 2022, ini sudah tinggal persetujuan dari pusat. Itu seluas kurang lebih di Dondo 61 hektar. Itu uang yang akan diklaim itu sebesar 366 juta. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan harapan bahwa adanya bantuan ini masyarakat petani kita bisa cepat langsung menanam kembali. Baik. Kira-kira seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dalam upaya meningkatkan hasil panen? Oh iya. Begini, itu kan mulai dari kita proses budidaya sampai proses pasca panen. Jadi dari budidaya sendiri itu kita sudah bantu mulai dari pengolahan lahannya hingga bantuan benih dan pupuknya. Hanya memang pada posisi hari ini karena pupuk semakin hari semakin mahal, maka ada kebijakan. Pak Bupati selalu menyarankan dan Pak Wakil Bupati, bagaimana kira-kira dengan kondisi seperti ini? Maka kita bermohon ke pusat dan melalui dana dekonsentrasi, kita dapat hari ini ada namanya sekolah lapang genta organik. Nah, itu nanti akan menghasilkan pupuk organik cair. Itu ada di BPP Ginunggung. Kemudian ada bantuan kepada masyarakat yang miskin ekstrim. Nah, itu ada di Kecamatan Basidondo. Itu sebanyak 150 petani. Itu bantuannya berupa jagung dan cabai. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan dengan bantuan ini full paket
mudah-mudahan masyarakat yang dari miskin ekstrim itu keluar dari zona itu. Baik. Iya. Ya, baik Bu Kadis, kita melihat ini komoditas pangan khususnya beras begitu ya, merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan tentunya ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam menghadapi cuaca seperti ini, kita lihat cuacanya ekstrim begitu, kira-kira faktor apa yang untuk bisa mendukung atau menangani kecukupan pangan di Toli-Toli? Iya, terima kasih. Kemarin kita kan pada kebutuhan pokok hari-hari besar keagamaan, alhamdulillah kemarin kita keluar dari zona angka inflasi. Itu kiat-kiat yang kita lakukan dari Dinas Tanaman Pangan dan Horti adalah mendesak percepatan penanaman. Jadi kita kemarin memprogramkan benih cabai, kemudian benih sayuran, hingga pada angka kebutuhan pas puncak-puncaknya hari besar keagamaan, kita alhamdulillah tercukupi semuanya. Kemudian bagaimana kita supaya kebutuhan pupuk yang semakin hari semakin tinggi. Jadi tadi ada genta organik, ada lagi biosaka. Biosaka adalah ilisator. Ilisator itu bukan pupuk, bukan pestisida, tetapi akan menyuburkan kembali tanah dan meningkatkan ketahanan tubuh tanaman. Itu dibuat bisa masing-masing desa, masing-masing wilayah, karena yang digunakan dimanfaatkanlah ada rumput-rumput yang ada di wilayah itu. Jadi kalau satu desa tidak bisa dia pindah ke desa lain, sehingga mengoptimalkan namanya sumber-sumber yang ada di sekitar masyarakat, sehingga menekan kebutuhan pupuk yang semakin hari semakin mahal. Saya kira itu bisa diaplikasikan semua masyarakat, dan kita alhamdulillah 10 kecamatan sudah melakukan praktek pembuatan. Kemudian kemarin kita ada panen di Tende juga kita lakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat beginilah caranya membuat biosaka. Baik Bu Kadis, berarti sangat murah. Ini ya kecukupan pangan ini bukan hanya di hari-hari besar, tapi di luar itu dari terpenuhi begitu. Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Di tahun 2022 hingga di 2023 tentunya ini Pemda Kabupaten Toli-Toli itu fokus pada kegiatan stunting begitu ya Bu Kadis ya. Kira-kira dari Dinas Hortikultura langkah apa saja yang telah dilakukan dalam rangka membantu Pemda untuk menekan laju kenaikan angka stunting di Toli-Toli? Oh iya. Jadi keikutsertaan Dinas Tanaman Pangan dan Horti dalam penanggulangan stunting ini kan stunting merupakan masalah nasional, di mana Kabupaten Toli-Toli juga memiliki penduduk dengan anak yang berada pada kondisi stunting. Dinas Tanaman Pangan dan Horti pada tahun 2022 dan 2023 kita menyiapkan komoditas sayuran yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang mengalami kondisi stunting. Kemarin kita bantuan di 2022 itu pada lokus wilayah-wilayah yang kena stunting. Jadi yang kita bagi adalah benih-benih sayuran sesuai kebutuhan masyarakat, dan itu hasilnya dikhususkan untuk keluarga-keluarga kita yang kena stunting. Iya, karena ini berkaitan dengan gizi. Gizi, betul sekali. Baik, yang terakhir ini Bu Kadis, kira-kira untuk ke depan rencana kerja 1 tahun ke depan itu seperti apa yang akan dilakukan? Terobosan seperti apa yang akan dilakukan dari Dinas Tanaman Pangan? Jadi pertama, seluruh aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Horti, baik di lapangan maupun di kabupaten, pertama harus solid dalam rangka bagaimana mencapai tujuan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dengan rencana sesuai rencana 5 tahunan. Kemudian masyarakat petani harus proaktif dan kreatif, kemudian dalam menjalankan usaha taninya, kemudian mampu berinovasi dengan teknologi pertanian yang baru. Jadi kemudian harus lebih baik. Bukan berarti tradisional itu tidak baik, tetapi sekarang sudah banyak ketersediaan teknologi-teknologi, kemudian bisa belajar dengan Google dan sebagainya. Kemudian
dukungan dari segenap stakeholder. Artinya Dinas Tanaman Pangan sendiri tidak bisa bekerja dengan sendiri. Begitu, Jadi tentunya. tetap kita keterkaitan dengan stakeholder yang Kolaborasi lainnya, begitu ya, harus Bu, ya. kolaborasi, berarti berkoordinasi dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita di sini punya penyuluh Kabupaten Toli-Toli sejumlah berapa desa, dan itu satu desa satu penyuluh, insya Allah. Kemudian hanya secara definitif yang ASN itu berkisar 60 orang, kemudian sisanya adalah tenaga kontrak daerah. Baik, terima kasih Bu Kadis atas waktunya. Sama-sama. Dan tentunya sahabat digital, untuk sektor pertanian ini mempunyai peranan penting dalam membangun perekonomian daerah dan berfungsi sebagai penyedia untuk ketahanan pangan masyarakat dan instrumen pengentasan kemiskinan. Saya Risdawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.